yang tak ternilai dalam seni bertutur. Lir ilir tandurewe sumilir. Wayang ini dimainkan oleh seseorang yang disebut dalang. Pada masa zaman Majapahit sebetulnya sudah berkembang. Hae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan bawakan tentang asal-usul wayang. Makanya di video kali ini aku coba cari-cari baju yang sekiranya ada motif-motif batik. Nyari motif wayang nggak ada. Ya udahlah yang berbatik-batikan aja, kali aja nyambung. Seperti yang kita tahu ya, kalau Indonesia ini kan banyak banget sukunya. Jadi tradisi dan kebudayaannya juga pastinya banyak banget. Dan tiap daerah terkadang punya kebudayaan khasnya yang hampir-hampir mirip sama daerah lainnya. Nah, salah satunya wayang ini. Di beberapa daerah ada yang punya seni pertunjukan wayang, tapi pastinya tiap daerah ada bedanya. Apa ya kira-kira bedanya? Penasaran kan pastinya? Salah satu seni pertunjukan asli punya Indonesia ini udah terkenal banget nih, bahkan sampai ke penjuru dunia. Makanya kenapa aku tertarik banget pengen bahas soal wayang ini. Nah, kalau kalian penasaran juga dan mau tahu lebih banyak tentang seni wayang ini, pantengin terus video ini, jangan di skip. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, seperti biasa aku mau ingetin dulu, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi lah openingnya, kita langsung lanjut aja ya. Ini dia asal-usul wayang. Enjoy the video ya. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, yaitu UNESCO, pada tanggal 7 November 2003 lalu telah menetapkan bahwa wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Coba dong, kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Dan juga nih ya, mereka menyebut kalau wayang ini adalah sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Coba kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah untuk kesenian asli Indonesia ini. Yeay! Wayang ini berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, para dewa atau sang kuasa. Kesenian ini emang udah dimainkan sejak zaman dahulu nih, atau sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, di mana sebagian besar masyarakatnya masih memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa, atau sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Nah kan, ternyata wayang ini udah ada di Indonesia tuh udah lama banget, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Wow. Bahkan nih ya, setelah pengaruh Islam masuk ke tanah air, wayang juga digunakan oleh para wali sebagai media penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Wayang itu sendiri merupakan boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu yang dibuat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan cerita wayang atau drama tradisional di Pulau Jawa, Bali, Sunda, dan juga sebagainya. Dan biasanya wayang ini dimainkan oleh seseorang yang disebut dalang dengan iringan musik tradisional gamelan. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau pertunjukan wayang ini biasanya menggunakan kelir atau secarik kain sebagai pembatas antara dalang dan juga penonton. Tradisi seni pentas itu dikenal sebagai seni pedalangan. Aspek cerita dalam wayang terdiri dari narasi dan dialog, yang secara keseluruhannya ini ditampilkan sebagai satu pertunjukan orkestra. Dan biasanya wayang ini berlangsung selama semalaman suntuk. Ayo, siapa yang udah pernah nonton wayang secara langsung nih, terus ngerasain semalaman suntuk nontonin wayang? Kalau aku sendiri sih jujur ya, belum pernah ngerasain nonton wayang sampai semalaman suntuk. Dan jujur aku sendiri memang sebetulnya tidak terlalu menggemari wayang. Karena apa? Karena wayang itu biasanya kan pertunjukannya tuh pakai bahasa-bahasa daerah ya. Aku tuh sebenarnya memang dari Jawa, tapi biasanya wayang itu tuh dibawakan dengan bahasa Jawa yang halus gitu, bahasa kromo, dan aku nggak ngerti.
Kecuali kalau lagi nontonnya itu barengan sama orang tua, kadang tuh suka diterjemahin, ini artinya begini gitu. Tapi sebenarnya aku tertarik nontonin wayang itu. Kok didelok wong sepirang-pirang kok ora pekewuh. Ngaten nggih, Gus. Nyun pangapunten. Sing mangkersakake weruh ing diri, mawas diri, jati diri. Niku wangsulane gampang. Cuman ya karena itu tadi bahasanya aku nggak ngerti gitu, aku kurang paham, terlalu halus, terlalu kromo, aku nggak tahu gitu artinya. Jadi ya biasanya nyarinya yang ada terjemahannya atau didampingin sama orang tua aku yang ngerti gitu jalan ceritanya seperti apa. Jadi ikutan paham. Nah, dalam pementasan kesenian wayang nih ya, seni suara, musik, atau lagu biasanya didominasi oleh penyanyi perempuan atau biasanya kita kenal dengan sebutan atau namanya ini adalah sinden. Sementara kehadiran suara laki-laki ini berfungsi sebagai pemanis keseluruhan irama musik. Jadi biasanya kan kalau ada dalang itu di belakangnya tuh suka ada ini tuh tim-tim yang main musiknya tuh, tim-tim gamelannya. Terus ada juga sindennya tuh, biasanya ada perempuan-perempuan cantik yang pakai kebaya, pakai sanggul, cantik, anggun gitu ada di belakang dalangnya. Nah itu sindennya ini tuh dia nanti yang akan mengiringi lagunya supaya bisa menambah keseruan dari cerita wayangnya itu. Nah, ada laki-lakinya juga. Laki-lakinya ini biasanya tuh jadi backsoundnya aja. Kan kalau sinden tuh nyanyi ya. Aduh gimana lagi nyanyiin lagu sinden, aku nggak bisa ya. Kita kasih contoh aja lah, lagu-lagu, pakai lagu apa ya contohnya ya. Lagu Jawa lah ya gini, yang aku tahu aja ya. Lir ilir, tandure sumilir. Nanti di belakang tuh yang cowok-cowoknya, hae, gitu-gitu. Nah, makanya nonton wayang biar tahu. Bagian terpenting dalam seni pewayangan ini adalah aspek seni sastranya yang mengambil sumber dari histori mitologi India. Dan keseluruhan rangkaian cerita dalam wayang merupakan konflik perebutan kekuasaan dalam keluarga keturunan para raja. Ya biasanya cerita-cerita yang dihadirkan dalam seni pertunjukan pewayangan ini tuh kurang lebihnya kebanyakan tuh tentang perebutan tahta gitu ya, perebutan kekuasaan para raja gitu. Yang setahu aku tuh yang kayak Mahabharata, terus Ramayana apa Rahmana ya? Ramayana, Rahmana yang itu deh. Nah itu kan kurang lebih ceritanya tentang begitu deh. Ada juga yang ceritanya tentang percintaan kayak Rama dan Sinta kayak gitu-gitu. Nah kalau soal sejarah wayang ini ada beberapa pendapat tentang dari mana asal usul wayang mulai dikenal di Nusantara. Pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa asal-usul wayang adalah Pulau Jawa. Dan ini diyakini oleh J.L.A. Brandes, kemudian G.A.J. Hezu, kemudian J. Katz, kemudian Anke Rens, dan beberapa peneliti lainnya. Kemudian pendapat kedua dinyatakan bahwa wayang berasal dari India. Ini diyakini oleh penelitian R. Pichel, Ponson, Gosling, dan Reser. Dan ada lagi nih pendapat yang ketiga. Kalau ini berdasarkan penelitiannya J. Krom dan W.H. Reser. Katanya ya, asal-usul wayang ini berasal dari percampuran budaya Jawa juga India. Ada juga nih pendapat yang keempat. Ini tuh pendapat dari Gislek. Beliau ini meyakini kalau wayang ini berasal dari negeri Cina. Emang di Cina ada wayang ya? Baru tahu aku malah. Aku pikir di Cina cuma ada barongsai. Nah kalau tadi kan pendapat dari luar negeri ya, dari orang-orang luar. Ada juga nih pendapat dari dalam negeri. Guru Besar Ilmu Pedalangan Institut Seni Indonesia atau ISI di Yogyakarta, yaitu Bapak Profesor Kasidi Hadi Prayitno. Beliau ini menyatakan kalau wayang sudah ada jauh sebelum abad ke-9. Beliau juga menjelaskan kalau wayang ini pada masa zaman Majapahit sebetulnya sudah berkembang meskipun dari segi bentuk belum sempurna seperti saat ini. Belum lebih bagus mungkin gitu ya bentuknya. Soalnya kan kalau zaman sekarang wayang itu kan lebih banyak tokohnya gitu ya. Jadi gambarnya juga lebih detail, kualitas bahannya juga lebih oke, mungkin seperti itu. Beda sama wayang zaman dulu nih. Kalau zaman dulu wayang itu katanya cuma terbuat dari rumput kering. Terus nggak ada gambarnya gitu, nggak digambar lebih detail lagi. Tapi udah cuma rumput aja gitu yang dibentuk menyerupai orang. Jadi ya udah lebih jauh lebih sempurna di zaman sekarang gitu wayang ini. Nah kira-kira dari sekian banyak pendapat yang tadi aku sebutin, mana ya kira-kira pendapat yang benar? Tapi ya dari adanya beberapa pernyataan tadi dari peneliti-peneliti hebat itu, kita bisa simpulin nih ya, kalau emang kesenian ini tuh keren banget. Karena kan banyak tuh yang tertarik ngulik soal asal-usul seni wayang ini. Ya termasuk aku juga nih, yang kepo, mau tahu dari mana sebenarnya asal-usul wayang ini.
Nah, di Indonesia ini kita tuh punya puluhan ragam atau jenis wayang yang pastinya beda-beda nih di tiap daerahnya. Pandam Guritno dalam karyanya yang berjudul Wayang, Kebudayaan Indonesia dan Pancasila pada tahun 1988 menyebutkan bahwa daerah seperti Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, dan Sumatera mempunyai jenis wayang yang berbeda. Nah kan, kalian pasti baru tahu ya kalau Kalimantan atau Sumatera juga punya wayang. Sama kayak aku pikir wayang itu cuma dari Jawa loh. Ternyata Bali, Kalimantan, Sumatera juga punya wayang. Nah makanya rajin-rajin nontonin video aku supaya pengetahuan kalian juga lebih bertambah kayak aku. Ayo coba mari kita kenali wayang-wayang dari berbagai daerah tadi ya. Kalau di Pulau Jawa sendiri dikenal adanya wayang beber, wayang gedok, wayang golek, wayang jemblung, wayang kalitik atau klitik. Kemudian ada wayang karucil atau kerucil, wayang langindria, wayang lilinggong, wayang lumping, wayang madia, wayang pegon, wayang purwa, wayang puwara, wayang sasak, ada wayang topeng, dan ada wayang uwong atau yang sering kita sebut dengan wayang orang. Nah banyak banget kan, aku juga bener-bener baru tahu loh, ini aja baru dari Pulau Jawa. Aku tuh taunya di Jawa tuh cuma wayang kulit sama wayang orang. Ternyata banyak banget loh, luar biasa Indonesia. Nah beda lagi nih kalau di Bali. Kalau di Bali masyarakatnya mengenal adanya wayang gambuh, wayang parwa, dan wayang ramayana. Nah berarti bener tuh aku tadi ada tuh cerita Ramayana, Rahmana, Ramayana. Ada kayaknya tuh dua-duanya. Nah beda lagi sama di Lombok, ada lagi nih. Di Lombok ini ada namanya wayang sasak. Nah kalau di Kalimantan namanya wayang banjar. Terus kalau yang di Sumatera itu namanya wayang Palembang. Nah kan akhirnya jadi tahu kan lebih banyak tentang pewayangan. Sebenarnya wayang itu bukan cuma ada di Jawa. Tapi nggak bisa disalahin juga sih ya. Karena mungkin kalau di Jawa kita tuh lebih sering lihat banyak ngadain pertunjukan kesenian wayang. Jadi yang kita tahu wayang itu ya dari Jawa Barat atau dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Yang penting dari Pulau Jawa gitulah. Ternyata kita salah ya. Enggak deh. Ternyata aku salah ya selama ini. Terus kalau ngomong kita salah lagi. Aku aja deh. Ternyata selama ini aku salah. Yang aku pikir wayang itu cuma dari Jawa. Ternyata di Bali, di Lombok, Sumatera, dan Kalimantan juga punya wayang. Dan dari jenis wayang yang aku sebutin tadi ya, masih ada beberapa jenis lagi nih. Masih banyak banget sebetulnya. Tadi aja nggak aku sebut wayang golek ya. Yang dari Jawa Barat, ya kan? Padahal itu udah terkenal banget loh. Siapa yang nggak kenal sama wayang golek? Karena salah satu tokohnya itu sering banget seliweran di mana-mana ya. Di TV kita sering lihat. Terus juga kadang suka ada pertunjukan-pertunjukan juga kan di RT, di RW, di kecamatan, kelurahan itu suka ngadain pertunjukan wayang golek. Pasti kalian kenal nih sama salah satu tokohnya. Siapa lagi kalau bukan si AA Cepot? Pasti udah nggak asing lagi kan sama si AA Cepot ini. Udah seliweran di mana-mana, udah sering banget kita lihat dia tuh. Tapi pastinya ya masih banyak banget sebetulnya jenis-jenis wayang yang nggak aku sebutin gitu. Nanti deh kapan-kapan kita kulik lagi deh di video berikutnya ya. Wayang ini bisa dibagi dalam 3 kriteria seperti pelaku, sumber cerita, dan juga bahasanya. Dan yang pasti wayang ini nggak cuma bisa dilihat hanya sebagai benda aja. Soalnya sebenarnya kesenian ini tuh punya arti yang lebih dalam serta berbagai pesan yang bisa disampaikan. Makanya kan setiap pertunjukan wayang itu kan selalu ada dalangnya ya. Nah si dalang inilah yang akan memainkan tokoh-tokoh wayang ini nantinya. Sehingga kita tahu nih jalan cerita dan pesan yang disampaikan nanti lewat pertunjukan kesenian wayang ini. Iyalah kita nggak bisa ya kalau cuma sekedar ngeliat wayang itu hanya sebagai benda aja gitu. Kalau cuma sekedar boneka ya udah, oh iya ini cepot bentuknya seperti ini, gareng seperti ini, petruk seperti ini. Tapi kan kita nggak tahu jalan ceritanya. Sebenarnya cepot itu karakternya seperti apa, si gareng, petruk, semar itu karakternya seperti apa. Kalau nggak ada bapak dalang ya kita nggak bisa tahu tuh tokoh ini tuh karakternya seperti apa, terus jalan ceritanya juga seperti apa, pesan yang mau disampaikan juga apa, kita nggak tahu. Makanya wayang itu memang perlu banget dan memang wajib ada dalangnya sebagai orang yang menyampaikan pesan lewat cerita wayang tersebut. Kayak dulu kan nih contohnya ya, ketika agama Hindu mulai masuk pada zaman Majapahit, kan mereka menyebarkannya juga lewat wayang. Kalau nggak salah tuh mereka tuh menyebarkannya lewat cerita Ramayana deh. Pada saat menyebarkan agama lewat seni pertunjukan wayang ini, disisipin deh tuh tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Terus banyak yang tertarik deh, akhirnya mereka memeluk agama Hindu.
Tapi nggak beda juga nih sama para wali Songo terdahulu. Beliau-beliau ini juga menyebarkan agama Islam, salah satunya juga lewat media pertunjukan wayang ini. Jadi wayang ini secara nggak langsung juga punya andil yang sangat besar buat penyebaran agama di Indonesia. Luar biasa sekali, bukan? Nah, makanya nih ya, kita sebagai generasi penerusnya wajib banget melestarikan salah satu kesenian asli punya Indonesia. Garis bawahin ya, asli punya Indonesia. Jangan sampai malah kita nggak peduli ya. Kita lebih bangga sama kesenian negara lain. Terus kesenian dari negeri sendiri malah hilang. Karena nggak ada yang ngelestariin, diakuin deh sama negara lain. Nanti giliran udah diaku-aku sama negara lain, baru deh kitanya berkoar-koar, unjuk rasa, demo sana sini. Padahal kita sendiri yang nggak peduli dan nggak mau ngelestariin kesenian dari bangsanya sendiri. Soalnya tuh kejadiannya udah ada loh beberapa kali. Kayak contohnya yang waktu itu yang Reok Ponorogo diaku-akuin sama Malaysia. Itu kan juga karena apa? Karena kurangnya informasi yang mereka dapat gitu tentang kesenian asli Indonesia. Terus ada juga soal wayang ini udah pernah kejadian juga nih. Ada salah satu brand sepatu terkenal, ya kita sebut aja Adidas lah. Sebut aja, itu namanya udah disebutin, gimana sih? Nggak apa-apa lah ya, biar informasinya lebih lengkap gitu. Jadi Adidas ini tuh pernah salah sebut nih. Mereka bilang kalau wayang ini adalah kesenian yang berasal dari Malaysia. Tuh kan Malaysia lagi kan? Ya karena kita tuh sama-sama bangsa Melayu, jadi kurang lebihnya keseniannya sama kebudayaannya tuh lebih kurangnya tuh agak-agak mirip gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak memperkenalkan, kita nggak banyak-banyak promosi, ya negara lain juga informasinya bakalan kurang gitu. Tapi akhirnya Adidas ini tuh udah klarifikasi lagi nih, mereka membuat statement lagi kalau mereka minta maaf lah, akhirnya mereka buat statement, klarifikasi lagi, mereka minta maaf kalau mereka ini salah informasi, mereka tuh nggak tahu kalau wayang ini tuh sebenarnya dari Indonesia, yang mereka tahu ya dari Malaysia. Ya ada miskomunikasi aja gitulah. Makanya kita sebagai generasi penerusnya nih, generasi muda, ayolah kita sama-sama melestarikan dan menjaga kebudayaan yang sudah ada turun-temurun dari nenek moyang. Jangan sampai nanti diaku-akuin sama negara lain. Soalnya ya kejadian-kejadian kayak gini kita nggak bisa nyalahin usernya juga gitu ya. Siapa tahu emang mereka ini tuh salah info karena memang sedikit banget informasi yang bisa mereka dapat tentang kesenian atau kebudayaan dari negara kita. Terus akhirnya ada nih dari negara lain yang justru lebih memperkenalkan kepada dunia tentang kesenian kebudayaan kita nih. Dikenalin nih, tapi sama negara lain, bukan sama bangsa kita sendiri. Dan jadinya negara-negara lain itu taunya ya kebudayaan itu atau kesenian itu ya milik negara yang memperkenalkan itu. Makanya aku mau ingetin lagi nih, kita sebagai anak bangsa pemilik sah kesenian ini, garis bawahin ya, pemilik sah kesenian ini harusnya lebih sering memperkenalkan kesenian-kesenian asli negara kita ke dunia luar. Biar mereka nih nggak salah informasi nih kayak kasusnya Adidas tadi. Bagaimana pemirsa? Setuju? Nah jadi begitulah kira-kira ya asal-usul wayang ada di Indonesia. Jadi wayang ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu banget, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Tapi zaman dulu wayang ini tuh bentuknya tuh masih belum sempurna gitu, karena dibuat masih dari rumput-rumput kering dan juga kayu-kayu yang cuman diukir-ukir gitu doang gitu, belum digambar detail kayak sekarang. Nah wayang ini juga punya andil yang sangat besar untuk bangsa kita sebagai media penyebaran agama di Indonesia. Jadi mudah-mudahan kesenian wayang ini tuh banyak yang mempromosikan khususnya dari bangsa kita sendiri ya. Jadi tetap terjaga kelestariannya hingga anak cucu kita nanti, keturunan-keturunan kita bisa tetap menikmati kesenian asli Indonesia ini. Oke, semoga informasi yang aku berikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Oh ya, semua info yang aku berikan ke kalian lewat video-video aku, ini semuanya aku research dari internet ya. Jadi kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang kurang tepat atau kurang pas atau kurang lengkap, kalian bisa langsung koreksi aja, langsung tulis aja di kolom komentar. Aku sangat terbuka dan sangat berterima kasih banget kalau kalian mau melengkapi informasi yang aku berikan tadi. Kalau kurang lengkap, kurang jelas atau kurang tepat, langsung dikoreksi aja. Aku sangat berterima kasih sekali. Karena kan aku memang bukan expert banget ya, bukan ahlinya di bidang persejarahan. Cuman karena aku memang tertarik aja tuh ngulik-ngulik tentang apa sih yang ada di Indonesia gitu. Supaya aku juga bisa belajar lebih banyak tahu lagi. Karena aku tuh tertarik dan mau lebih tahu banyak tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ya intinya kita sama-sama belajar lah ya. Jadi sama-sama saling kasih tahu gitu kalau ada kesalahan.
Jadi kalau misalkan kalian nih ada yang lebih tahu dan mau ngelurusin, Kak sebenarnya tuh yang benar tuh bukan seperti ini, tapi yang benar tuh begini loh Kak, begitu loh Kak gitu. Nggak apa-apa, silakan, aku terbuka sekali untuk hal itu. Kalau kalian mau ada yang koreksi tentang info yang aku sampaikan tadi, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, kemudian di-subscribe dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya ya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian ada masukan juga saran untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, nggak usah ragu, nggak usah sungkan, nggak usah malu. Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.